Seumpama biji sesawi yang... Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan harapan saya selalu bahwa saudara diberkati Tuhan dan tetap hidup dalam kasih kemurahan Tuhan. Jangan lari, saudara kasih Tuhan, apapun yang terjadi. Pagi ini kita akan tetap membahas yang disebut dengan berbuah itu dewasa. Kemarin kita bicara bahwa sesuatu yang bertumbuh membutuhkan asupan atau sesuatu yang dimakan. Tanpa asupan, seseorang tidak akan pernah bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Dan pagi ini kita belajar yang disebut dengan ada 3 hal yang menyebabkan kita ini tidak bisa bertumbuh. Gitu. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan seseorang tidak bisa bertumbuh. Dan kalau orang tidak bisa bertumbuh, mustahil orang itu bisa berbuah, menghasilkan buah. Apa yang menyebabkan kita tidak bertumbuh? Yang pertama, sudah kasih Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, Markus 4 ayat yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Di pinggir jalan, otomatis sesuatu yang dimakan, apalagi bertumbuh, bertunas saja tidak bisa gitu ya. Jadi pinggir jalan itu artinya hodos. Dalam bahasa aslinya hodos, dan hodos itu artinya jalan, cara, atau arahan. Dan kalau firman Tuhan itu hanya sampai pada pikiran kita saja, sampai pada intelektual kita saja, maka itu tidak akan pernah bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Mungkin orang bisa menjadi pandai, orang bisa menjadi ahli Taurat, tetapi kalau firman itu hanya sampai di sini saja, maka dia tidak akan pernah menghasilkan buah. Firman Tuhan harus sampai dalam hati kita, paling dalam, maka dia akan berakar dan bertumbuh. Jadi perlu dalam hidup ini, firman Tuhan bukan sampai pada pikiran kita. Firman Tuhan harus bertumbuh sampai di dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan bukan di otak-atik oleh pikiran kita. Firman Tuhan bukan dipengerti oleh intelektual. Bukan itu. Tapi firman itu harus jatuh di tempat yang tepat supaya bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadi saudara Tuhan, yang pertama yang menghalangi kita bertumbuh adalah firman Tuhan hanya sampai pada pemikiran kita. Bukan di hati kita, bukan di roh kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang menyebabkan firman Tuhan tidak bisa bertumbuh di dalam hidup kita, itu terdapat di dalam Markus 4 ayat yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Otomatis setelah itu akan mati gitu. Jadi hanya jatuh di tempat yang dangkal. Batu-batu atau tempat yang dangkal itu dalam bahasa disebutkan petrodes, gitu ya. Itu sesuatu yang dangkal, gitu. Jadi kalau kita ini benih itu hanya sampai di hati yang dangkal, memang mereka begitu sensitif, berapi-api, tapi mereka tidak di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu tidak ada di dalam kedalaman hati kita, hanya tipis saja. Banyak orang berapi-api, semangat, bergairah rasanya, tetapi setelah ada masalah, mereka mundur dari Tuhan. Mereka lari, pindah gereja, dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka hanya mengenal firman Tuhan hanya sampai pada kedangkalan. Sensitif, tapi tidak dalam ini. Apa yang terjadi itu seperti Petrus, saudara Tuhan. Sangat begitu sensitif. Kalau ada apa-apa dia ngomong lebih dulu. Tapi ketika satu kali ada masalah, dia adalah orang yang menyangkal. Dia tidak kenal Tuhan, rasanya seperti itu. Mereka tidak akan pernah bisa berbuah. Kalau hidup kita hanya seperti itu, saudara tidak akan pernah bisa berbuah di dalam hidup ini. Buatlah firman Tuhan ini sampai dalam kedalaman hati kita, supaya kita bisa berbuah.
Yang ketiga, saudara kekasih Tuhan, yaitu yang disebut dengan di Markus 4 ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Jadi ini yang terjadi, jatuh mungkin di tanah yang betul-betul baik, tapi ada semak duri. Siapa yang pernah pakai duri? Adalah Yesus, diletakkan di kepalanya sebagai mahkota duri. Dan duri itu artinya apa, saudara? Akantah itu artinya kepura-puraan. Jadi hati yang pura-pura gitu. Jadi itu sebuah penghinaan. Kalau Yesus diberi mahkota duri, akantah itu artinya bahwa itu kepura-puraan. Dianggap raja tapi raja yang pura-pura. Itu penghinaan. Jadi ada orang-orang yang ikut Tuhan, itu kelihatannya sungguh-sungguh, tapi sebenarnya pura-pura. Tidak dengan segenap hati. Segala sesuatu yang tidak dengan segenap hati, itu pura-pura. Munafik, saudara kekasih Tuhan. Jadi saudara kekasih Tuhan, perlu dalam hidup ini, kita ini ngerti bahwa firman Tuhan itu harus sampai di hati kita. Bukan hanya di dalam kedangkalan, bukan sampai pada pikiran kita saja, bukan sampai dalam hati yang dangkal saja, tapi bukan sampai pada hati yang pura-pura. Tapi firman Tuhan harus sampai di dalam kedalaman tanah yang subur, supaya berbuah dalam hidup ini. Jadi saudara kekasih Tuhan, itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini, bahwa biarlah firman yang saya pelajari, letakkan dalam hidup saudara, letakkan dalam hati saudara, maka saudara tidak akan pernah berdosa. Aku meletakkan firman Tuhan di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Itu yang dapat saya sampaikan. Biarlah menjadi berkat buat saudara sekalian di tempat di mana saudara ada, dan tetaplah semangat, maju di dalam Tuhan, dan jagalah kekudusan. Tuhan memberkati. Haleluya.